Jadi kalau begitu, Bapak Ibu dari dulu sudah mengucapkan inna sholati, padahal belum disuruh kul. GR. Karena kita tidak pernah baca kulnya, padahal di ayat ini ada kul. Enak aja, langsung aja baca. Kata Allah, lu udah dikasih kul belum? Belum. Mengalami juga belum. Ini kita jadi apinya ngomong itu, asal ngomong, gak ada isinya. Yang bahas Quran juga banyak, tapi ngomong doang, gak pernah dialami, gak nyambung bahasanya. Karena menyambungkan Quran itu harus menggunakan bahasa spiritual. Ini perintahnya indah sekali. Kul inna sholati. Nah, tapi kalau di Quran, di dalam sholat gak pakai kul, langsung inna sholati, itu langsung, karena sudah memiliki SIM untuk mengatakan kalimat itu. Tolong lihat, kul di sini hanya untuk orang yang wa ma kana minal musyrikin, untuk orang-orang yang sudah tidak menyekutukan Allah lagi, yang sudah tidak pernah ada rasa takut dan khawatir lagi, yang hidupnya sudah damai, ila daris salam. Ayo, untuk kalian semua, kata Allah, kalian berhak mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Hidupku bukan untuk uangku, hidupku bukan untuk anak-anakku, hidupku bukan untuk keluargaku, hidupku bukan untuk perusahaanku, hidupku bukan untuk jabatanku, hidupku bukan untuk apapun, hanya lillahi rabbil alamin la syarikalah. Makanya baca doa iftitah itu ada caranya, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Gitu. Satukan lillahi rabbil alamin la syarikalah. Baru wa bidzalika umirtu, dan aku adalah orang yang selalu turut tumut pada apa yang kau perintahkan padaku. Wa ana awalul muslimin. Kalau di Quran wa ana awalul muslimin. Jadi itulah awalnya seseorang menjadi orang yang berserah diri. Tapi di dalam doa iftitah wa ana minal muslimin diganti dengan wa ana minal muslimin. Dan kini ana sudah termasuk orang yang berserah diri. Nabi Ibrahim saja setelah mengalami ayat 80 sampai ayat 161 baru awal kita sudah melampaui Nabi Ibrahim. Gak pakai awal lagi. Kita bilangnya apa? Wa ana minal muslimin. Oh keren. Wa ana. Ngaji selama ini gak tamat-tamat. Doa iftitah aja gak ngerti. Ketinggian kita ngaji selama ini. Nyari ilmu macem-macem. Ya. Udah. Buku di rumah kita setumpuk-tumpuk. Makanya kita ini kadang-kadang sering menempatkan hal-hal yang tidak penting di atas hal-hal yang penting. Jadi yang pentingnya gak tahu. Lalu kita sibuk mencari hal-hal yang tidak penting. Ternyata orang penting adalah orang yang sering menempatkan hal-hal penting di atas hal-hal yang tidak penting. Lihat, orang-orang yang tidak penting dalam hidup ini, kenapa? Dia tidak dipentingkan orang lain. Kenapa? Kenapa dia tidak dipentingkan? Karena dia tidak penting. Kenapa dia tidak penting? Karena dia sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak penting. Dan dia tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting.
Akibatnya hidupnya menjadi tidak penting. Jadi kalau kita ingin jadi orang penting, marilah kita tempatkan hal-hal penting di atas hal-hal yang tidak penting. Lama-kelamaan kita akan dipentingkan untuk menjadi orang penting. Nah, hanya abdi mah da asa biasa-biasa, ai tepang sareng sasaha teh tidak penting. Ya. Jadi Nabi Ibrahim saja di ayat ini ya, setelah mengalami inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil la syarikalah, itu baru wa ana awalul mu'minin, awalul muslim. Nabi Ibrahim itu baru ngaku inilah awal saya berserah diri. Belum berserah diri, awal. Jadi doa iftitah kita jauh melampaui Nabi Ibrahim. Dan kita ganti awalnya dengan apa? Wa ana minal muslimin. Terumasa gitu. Lalu yang berikutnya apa? Kul lagi di ayat 164. Lihat. Kul. Disuruh mengatakan lagi. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Aneh. Udah sholat, baca doa iftitah. Sudah bukan awalul muslimin lagi, tetapi bilangnya ana minal muslimin. Nabi Ibrahim yang awalul muslimin saja disuruh lagi untuk kul, tidak layak kamu mencari tempat-tempat bergantung selain Allah. Tidak layak kamu mencari teman selain Allah. Tidak layak lagi kamu merasa sendiri dalam hidup ini, karena kamu bersama dengan Allah. Oh, hidupnya masih galau juga. Padahal sholatnya banyak, tahajudnya juga banyak, tapi sholat-sholatnya itu tidak pernah membuahkan hasil apapun. Makanya orang-orang kafir, kata Allah, yang tertutup pandangan basyirohnya, kalau dia melakukan ibadah, ibadahnya itu seperti fata morgana. Berikutnya apa? Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain. Ini perintah Allah yang luar biasa untuk memasuki ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, agar kita menjadi penguasa pada diri sendiri. Jadi ya, Allah menyatakan, dan seseorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi ngapain kita sering riweuh dengan apa kata orang tentang diri kita? Jadilah diri sendiri, jadilah penguasa di bumi kecil ini. Jangan izinkan ketidakdamaian masuk, jangan izinkan ketidaktentraman masuk. Jadilah diri yang tegar. Aku begini bukan karena kamu begitu. Aman. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah menjadi penguasa di bumi kita sendiri. Mari kita biarkan diri kita berada di jalan rohani sepenuhnya. Walaupun ujian-ujiannya kelihatan menakutkan, tetapi kita yakin imbalannya sangat menakjubkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, karena kesucian jiwa kita dari hari ke hari semakin bertambah, dan kita tidak mengizinkan segala tindakan yang mengotori jiwa kita. Barakallahu liwalakum. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.